Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina Anggraini dengan NIM 2210442. Pada video ini saya akan menjelaskan proses analisis pengompokan perilaku belanja pelanggan pada sebuah department store dengan menggunakan teknik data mining, yaitu clustering. Nah, dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah saya gunakan MAL Customer Dataset. Nah, adapun metode clustering yang diterapkan adalah K-means clustering dan hierarchical clustering. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu sehingga diketahui pola atau kelompok perilaku belanja pelanggan yang berbeda-beda. Analisis ini diharapkan dapat membantu pihak departemen store dalam memahami segmentasi pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan strategi pemasaran. Nah, dataset customer ini memiliki beberapa atribut, namun sesuai dengan instruksi soal, saya hanya menggunakan kolom kedua hingga kolom keempat sebagai input features. Sebelum itu, saya di sini sudah mendownload dataset adalah MAL Customer. Jadi saya langsung drag and drop aja ke panel, kemudian saya akan untuk saya cek datasetnya. Dataset MAL Customer ini memiliki ada contoh customer ID, genre, age, annual income, kemudian spending score. Nah, dataset MAL Customer ini memiliki beberapa atribut, namun sesuai dengan instruksi soal, hanya digunakan kolom kedua hingga 4 sebagai input features. Nah, atribut yang digunakan adalah age, yaitu usia pelanggan, kemudian annual income, pendapatan tahunan pelanggan, dan yang ketiga adalah spending score 1-100, yaitu skor yang merepresentasikan tingkat pengeluaran pelanggan. Nah, ketiga atribut ini dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan perilaku belanja pelanggan. Nah, usia dapat mempengaruhi kebutuhan dan gaya belanja. Pendapatan menunjukkan daya beli dan spending score menunjukkan kecenderungan pelanggan dan dalam membelanjakan uangnya. Kita langsung ke bagian 1 atau langkah pertama. Data design. Di sini kita langkah pertama yang dilakukan adalah pemilihan atributnya. Ada repeater yang saya gunakan. Di sini adalah operatornya itu select atribut. Ini kita langsung terapkan di sini. Di select atribut ini kita pilih yang akan kita lakukan analisis clusternya. Atribut yang kita pilih adalah age, annual income, dan spending score. Nah, atribut customer ID tidak digunakan karena hanya berfungsi sebagai identitas pelanggan dan tidak memiliki pengaruh dalam pengelompokan data. Di sini kita langsung apply saja. Kemudian ini kita langsung bias dan kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul data yang akan kita lakukan analisis clustering-nya, di mana ada age, annual income, kemudian spending score. Nah, langkah kedua yaitu kita lakukan normalisasi. Nah, setelah atribut dipilih, kita lakukan proses normalisasi data menggunakan metode Z-transformation. Pertama, kita cari normalis, pakai operator normalis. Kita sambungkan
Nah, di sini kita menggunakan metodenya itu Z-transformation. Sekarang kita coba proses, kita cobakan. Nah, di sini sudah ada uh, hasil dari normalisasi yang dilakukan. Di sini perbedaannya sangat jelas. Di sini, nah, H-nya itu 19, 21, 20. Nah, setelah dilakukan yang normalisasi, H-nya itu menjadi minus 4, 1, 4, 2, 1. Kemudian income-nya itu minus 1, 35. Normalisasi dilakukan karena setiap atribut memiliki skala nilai yang berbeda, sehingga perlu diseragamkan agar tidak ada atribut yang mendominasi perhitungan jarak. Nah, dengan normalisasi, proses clustering dapat membersihkan kelompok yang lebih dapat menghasilkan kelompok yang lebih akurat dan objektif. Oke, selanjutnya yaitu kita melakukan proses Keyman clustering. Nah, setelah jumlah cluster kita tentukan, dilakukan proses Keyman clustering dengan menggunakan nilai K. Nah, algoritma Keyman bekerja dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat ke sentroid masing-masing cluster. Nah, hasil clustering ditampilkan dalam bentuk tabel sentroid dan atribut cluster yang memiliki pembagian setiap pelanggan ke dalam cluster. Ini kita langsung cari operator clustering di Mons. Sini tekannya itu 5 dan maksimal range-nya itu 3. Oke, di sini clustering yang ini adalah tampilan cluster sudah dilakukan. Nah, di sini cluster modelnya itu adalah 54, 39, 20, cluster 3 itu 47 dan cluster 40 itu 4 itu 40. Dari total dataset yaitu 200. Nah, di centroid table ini kita bisa lihat H itu cluster 0 itu min 0,978 dan cluster 1 itu adalah 0,073 dan cluster 2 itu ada 0,530 dan cluster 3 1202 dan 0,4. Nah, jadi ini adalah hasil analisis K-means yang sudah kita lakukan berdasarkan hasil K-means clustering dengan pelanggan departemen store terbagi ke dalam 3 kelompok perilaku belanja, di mana klaster pertama terdiri dari pelanggan dengan pendapatan rendah dengan spending score rendah minus 1,194 dan klaster 2 terdiri dari pelanggan dengan pendapatan tinggi dan spending score yang dapat dikategorikan sebagai pelanggan potensial dan klaster ketiga terdiri dari pelanggan dengan pendapatan tinggi namun memiliki spending score rendah yaitu minus 0,053. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan pengeluaran pelanggan. Nah, ini adalah cara untuk melakukan analisis clustering dengan metode K-means clustering. Oke, selanjutnya soal kedua yaitu analisis
dengan menggunakan metode hierarchical clustering. Pada bagian ini, saya akan menunjukkan analisis perilaku belanja pelanggan departemen store dengan menggunakan metode hierarchical clustering. Jika pada analisis sebelumnya digunakan metode Kiemans, maka analisis ini digunakan pendekatan yang berbeda, yaitu clustering bertingkat atau hierarchical clustering yang divisualisasikan menggunakan dendrogram. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan jumlah klaster yang optimal serta memahami struktur pengelompokan pelanggan secara bertahap berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Nah, dataset yang saya gunakan di sini masih sama, yaitu dengan analisis sebelumnya, Malcustomer dataset. Nah, sesuai dengan instruksi soal, atribut yang digunakan sebagai input filters adalah kolom kedua hingga kolom keempat, yaitu age atau usia, annual income atau pendapatan tahunan, dan yang ketiga itu spending score antara 1 hingga 100 atau skor pengeluaran. Nah, ketiga atribut ini dipilih karena secara langsung merepresentasikan perilaku belanja pelanggan, di mana usia menggambarkan tahap kehidupan pelanggan, pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi, dan spending score menunjukkan kecenderungan pelanggan dalam melakukan pembelian. Nah, di tahap pertama dalam hierarchical clustering adalah persiapan data. Di sini di repeat manner sudah saya masukkan datanya, yaitu Malcustomer. Kita lihat datasetnya seperti biasa. Nah, kemudian kita lakukan pemilihan atribut menggunakan operator select atribut sehingga hanya atribut age, annual income, dan spending score yang diproses lebih lanjut. Sini kita select atribut. Di select atribut ini kita pilih yaitu age, kemudian annual income, dan spending score. Nah, atribut customer ID tidak digunakan karena tidak memiliki makna numerik dalam proses pengelompokan. Kita apply, lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul data yang akan kita lakukan analisis hierarchical clustering. Di sini ada age, annual income, dan spending score. Di mana usianya itu, sini kita menggunakan 200 data. Nah, usianya ada usia 19, dari umur 19, 21, 20, 23, dan seterusnya. Kemudian pendapatannya ada mulai dari 15, kemudian spending score-nya yaitu 39, 81, 6, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan normalisasi data menggunakan metode Z-transformation. Di sini kita lakukan normalisasi dengan operator normalis. Di sini metode yang digunakan Z-transformation.
Nah, normalisasi diperlukan karena setiap atribut memiliki skala yang berbeda. Misalnya usia berkisar puluhan tahun, pendapatan dalam ribuan dolar, dan spending score dalam skala 1 hingga 100. Ini kita coba jalankan. Nah, sini ini yang sebelum dilakukan normalisasi tadi. Dan di sini yang sudah dilakukan normalisasi. Sini perbedaannya sudah sangat jelas setelah dilakukan normalisasi. Nah, dengan normalisasi, semua atribut memiliki kontribusi yang seimbang dalam perhitungan jarak antar data. Kemudian kita kembali ke desain. Nah, hierarchical clustering adalah metode clustering yang membentuk kelompok data secara bertahap atau berjenjang. Berbeda dengan K-means yang membutuhkan jumlah klaster di awal. Nah, hierarchical clustering tidak memerlukan penentuan jumlah klaster di awal proses. Nah, metode ini bekerja dengan dua pendekatan utama, yaitu aglomeratif, yaitu penggabungan data dari klaster kecil menjadi klaster yang lebih besar. Nah, metode ini yang akan kita gunakan di konsep hierarchical clustering ini. Kemudian yang kedua ada divisif, yaitu pemecahan klaster menjadi klaster yang lebih kecil. Nah, pada analisis ini saya gunakan pendekatan aglomeratif hierarchical clustering, di mana setiap data awalnya dianggap sebagai satu klaster, kemudian digabungkan secara bertahap berdasarkan jarak. Sini kita ini kita cari aglomeratif. Kita atur jadi average. Nah, sini hierarchical cluster, kita ke dendrogram. Nah, hasil utama dari hierarchical clustering adalah dendrogram. Nah, dendrogram merupakan diagram berbentuk pohon yang menunjukkan proses penggabungan data dari level terendah hingga menjadi satu klaster besar. Nah, dari level terendah menjadi klaster terbesar. Nah, pada sumbu horizontal dendrogram ditampilkan data pelanggan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jarak atau tingkat kemiripan antar klaster. Semakin rendah jarak penggabungan, semakin mirip karakteristik data yang digabungkan. Nah, untuk menentukan jumlah klaster yang optimal, dilakukan dengan cara menarik garis horizontal pada dendrogram. Nah, garis tersebut ditarik pada jarak yang menunjukkan pemisahan klaster yang paling jelas. Berdasarkan dendrogram yang dihasilkan, terlihat adanya pemisahan yang signifikan pada jarak tertentu hingga dapat disimpulkan bahwa jumlah klaster yang optimal adalah 3 klaster. Nah, setelah jumlah klaster ditentukan berdasarkan dendrogram, langkah selanjutnya adalah membentuk klaster final. Nah, berdasarkan hasil hierarchical clustering, pelanggan department store dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu klaster pertama terdiri dari pelanggan dengan pendapatan rendah dan spending score rendah yang menunjukkan perilaku belanja cenderung hemat.
Nah, berdasarkan hasil hierarchical clustering, pelanggan department store dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu klaster pertama terdiri dari pelanggan dengan pendapatan rendah dan spending score rendah yang menunjukkan perilaku belanja yang cenderung hemat. Nah, klaster kedua terdiri dari pelanggan dengan pendapatan menengah hingga tinggi dan spending score tertinggi, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggan aktif dan potensial. Kemudian klaster ketiga terdiri dari pelanggan dengan pendapatan tinggi namun spending score rendah, yang menunjukkan bahwa tidak semua pelanggan dengan daya beli tinggi memiliki kecenderungan belanja yang tinggi. Hasil menunjukkan bahwa hierarchical clustering mampu mengidentifikasikan pola perilaku belanja secara bertahap dan terstruktur. Di sini ada description-nya. Nah, dari sudut pandang bisnis, hasil hierarchical clustering sangat bermanfaat bagi department store. Nah, pelanggan pada klaster dengan spending score tinggi dapat menjadi target utama program loyalitas dan promosi premium. Sementara itu, pelanggan dengan pendapatan tinggi namun spending score rendah dapat menjadi sasaran strategi pemasaran untuk meningkatkan minat belanja. Dengan demikian, hasil clustering dapat membantu pengambilan keputusan strategi berbasis data. Sebagai kesimpulan, hierarchical clustering dengan bantuan dendrogram berhasil mengelompokkan pelanggan department store berdasarkan perilaku belanja. Metode ini memberikan kelebihan berupa visualisasi struktur klaster yang jelas sehingga memudahkan dalam menentukan jumlah klaster yang optimal. Hasil analisis ini nantinya dapat dibandingkan dengan metode Kimmons untuk melihat konsisten dan perbedaan pola pengelompokan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, kedua metode menghasilkan jumlah klaster yang sama, yaitu 3 klaster. Kimmons memiliki kelebihan dalam kecepatan dan efisiensi untuk dataset berukuran besar. Sementara itu, hierarchical clustering unggul dalam visualisasi dan kemudahan dalam menentukan jumlah klaster melalui dendrogram. Oleh karena itu, kedua metode dapat saling melengkapi dalam analisis segmentasi pelanggan. Sebagai kesimpulan, analisis clustering menggunakan Kimmons dan hierarchical clustering berhasil mengelompokkan pelanggan department store berdasarkan perilaku belanja. Hasil segmentasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak department store untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.